worksheet namanya football field analysis ya. Di dalam football field analysis ini nanti kita akan mencoba melakukan average dari berbagai macam metode, termasuk metode yang awal ini DCF. Kemudian kita akan belajar juga di hari ini metode multiples, kemudian DDM ya, discount dividend model, kemudian ada book value method juga. Baru nanti kita cari nilai tengah intrinsic value-nya ya. Kemudian nanti juga akan belajar caranya membuat tabel football field analysis kayak gini. Saya juga sebetulnya kurang paham kenapa disebutnya football field ya. Mungkin bagi sebagian orang yang tahu ya pertandingan bola atau bikin strategi bola, katanya ini kayak board buat analisis permainan bola atau strategi bola. Saya juga kurang ngerti kenapa disebutnya football. Cuma nanti akan saya ajarin caranya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk bagian DCF evaluation ini sama persis seperti analisis evaluasi menggunakan metode DCF yang sudah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya. Kita menghitung enterprise value dari free cash flow menggunakan komponen WACC, terminal growth rate. Kemudian kita hitung terminal value-nya, kita net present value kan, sampai kita peroleh enterprise value. Kemudian untuk memperoleh equity value, kita kurangkan dengan total debt-nya dan kita tambah cash dan cash equivalent di laporan actual Garuda terakhir, yaitu 2023, dan kita peroleh equity value. Dari equity value ini kita bagi dengan jumlah saham yang beredar dan kita peroleh intrinsic value-nya adalah nilai saham yang wajar per lembar sahamnya. Kemudian nanti dibandingkan dengan harga saham di market. Kemudian lowest dan highest value ini kita peroleh berdasarkan tabel sensitivity analysis ya. Kalau misalnya kemarin kita ingat di pertemuan terakhir saya ajarin cara bikin tabel sensitivity analysis. Ini yang saya ambil adalah tabel yang 5x5-nya aja. Kalau misalnya pakai yang atas ini kan WACC-nya ini agak lebih panjang ya. Jadi di sini ada 11 baris dan ada 5 kolom growth-nya. 11 baris yang WACC-nya dan 5 kolom untuk growth rate-nya. Tapi ini saya sederhanakan, saya ambil yang 5x5 aja, 5 kolom growth rate-nya dan 5 baris WACC-nya. Kemudian saya ambil the lowest value-nya yang di sini 1466 dan the highest value-nya yang dari sini 2684 di sini. Saya ambilnya dari situ tadi ya. Kemudian kita masuk ke perhitungan multiples valuation. Sebelum kita hitung the lowest value dan the highest value-nya, kita kumpulkan data-data komparatif dari perusahaan-perusahaan kompetitor di industri yang sejenis. Kita bisa mengambil berbagai macam rasio keuangan sebetulnya. Bisa mengambil dari, kalau ini EV ini enterprise value ya, bisa mengambil dari enterprise value per sales, bisa mengambil dari enterprise value per EBIT, bisa mengambil dari enterprise value per EBITDA seperti ini. Atau bisa juga enterprise value per net income. Bisa juga mengambil rasio dari market value kayak misalnya, oke nggak apa-apa Mas Fajar off cam dulu. Kalau misalnya dari market value rasio bisa mengambil dari per ini ya, price to earning ratio atau price to book value ratio. Nah ini sebagai contoh aja saya ambil dari dua rasio, yaitu enterprise value per EBITDA dengan price to earning ratio. Saya akan mengambilkan contoh, misalnya saya perlihatkan ya, saya ambil 3 contoh. Ini saya hapus dulu biar nanti teman-teman juga tahu dari mana saya peroleh. Ini bisa mengambil datanya dari party provider, contohnya dari Yahoo Finance atau dari Financial Times ataupun dari OpenBB. Di Yahoo Finance ini teman-teman nanti masuk ke masing-masing perusahaannya. Contohnya kalau dalam kasus kita Polo Orbis, masuk ke bagian Yahoo Finance-nya Polo Orbis, terus masuk ke sini statistik. Kalau udah masuk statistik, nanti ada ini valuation measures-nya. Kita lihat di bagian sini kolom akhir tahun 2023 ya. Di sini ada trailing PE, itu adalah price to earning ya. Terus ada beberapa rasio kayak misalnya ada price to sales, ada price to book, ada enterprise value per revenue dan enterprise value per EBITDA. Yang kita pakai yang enterprise value per EBITDA dan trailing PE-nya. Untuk yang EBITDA dulu kita ambil yang di sini ya, akhir tahun 2023 kita ambil ini 19,42, kita masukkan sini Polo Orbis 19,42. Sini kalau di Excel kita pakainya koma bukan titik. Kemudian pair-nya Polo Orbis ya, di sini trailing PE yang ini di kolom 2023 kita masuk
45,58. Kemudian kita masukin di sini R-nya, titiknya kita ganti koma, jadi seperti ini. Kemudian sebenarnya kalau misalnya teman-teman melakukan analisis pada perusahaan yang lain, nanti di bagian tertentu nih, misalnya kalau dibuka di bagian financials atau di summary, di bagian summary biasanya udah ada compare to-nya, jadi teman-teman nanti bisa tahu siapa aja perusahaan kompetitornya di industri yang sejenis. Ini kalau misalnya case-nya teman-teman mau melakukan analisis di kasus perusahaan yang lain. Nanti setelah itu teman-teman bisa buka masing-masing, kayak di sini kasusnya Polar Orbis, persaingnya ada Jose, ada Shiseido dan lainnya. Dan di sini saya masuk ke Shiseido, masuk juga di bagian statistiknya, kemudian masuk ke bagian kolom yang 2023, kemudian kita ambil baris dari enterprise value per EBITDA-nya. Di sini angkanya 15,93, saya masukkan di sini ya, kemudian titiknya diganti dengan koma, kemudian dimasukkan PER-nya dari trailing PE ini, angkanya 66,23 dari kolom yang 2023, kemudian kita paste di sini, kemudian titiknya kita ganti dengan koma. Satu kali lagi, yang Jose kita juga masuk ke Yahoo Finance-nya Jose, kemudian masuk ke tabnya statistik, di bagian tabel valuation measures ya, kita masuk enterprise value per EBITDA-nya di yang 2023, kita copy angka rasionya 15,52, kemudian kita masuk ke tabelnya Jose 15,52, titiknya kita ganti koma, kemudian pair-nya Jose ya, kita masuk ke bagian ini trailing PE-nya Jose di kolom 2023 ini, angka rasionya 33,37, dan kita masuk ke Jose, kita paste, titiknya kita ganti dengan koma. Begitu juga dengan di sini kita peroleh ada kompetitor yang lain, Unicharm, Feingold, dan Kao. Sama caranya seperti yang tadi, kita masukkan angka-angkanya, enterprise value per EBITDA dan angka pair-nya. Setelah itu kita hitung Peers average-nya, sama dengan average, terus kita drag angka yang mau kita hitung average-nya. Itu kita peroleh Peers average untuk enterprise value per EBITDA itu 16,55, dan yang untuk pair-nya 45,99. Kita ada 3 metode untuk multiples. Metode yang pertama kita hitung berapa dari rasio EV per EBITDA ya, enterprise value per EBITDA. Pertama-tama kita ambil angka EBITDA dari Polar Orbis dari bagian valuation ya per 2023. Kita ambil di sini dari valuation F236, itu ada di bagian sini ya. Kita ambil dari yang 2023 di sini 41.135. Kita kembali lagi ke sheet-nya football. Kemudian di sini Peers average-nya EV EBITDA kita ambil dari sini. Kemudian enterprise value-nya tinggal kita reverse engineering ya. Kalau misalnya EV per EBITDA-nya rasionya segini, EBITDA-nya segini, berarti enterprise value-nya adalah EBITDA dikali rasio EV EBITDA dari Peers average ya. Dan kita peroleh angkanya 680.579. Kemudian seperti rumusnya DCF yang di atas ya, kita cari equity value-nya dengan kita kurangkan dengan total debt, kemudian kita tambah dengan cash and cash equivalent, dan kita peroleh equity value-nya 764.000 sekian. Dari angka equity value ini kita bagi dengan total shares outstanding, kemudian kita peroleh intrinsic value-nya, yaitu equity value dibagi dengan shares outstanding, maka kita peroleh intrinsic value-nya 3.400 sekian. Untuk metode yang kedua pakai price to earning ratio. Pertama-tama kita ambil dari valuation ini, sheet valuation, sel F243. Kita lihat F243 itu ada di sini dari baris earning per share ya. Kita ambil yang dari kolomnya periode aktual terakhir 2023 yaitu 102, yaitu net income dibagi dengan shares outstanding, dan kita peroleh di sini 102. Kemudian Peers average yang pair-nya kita ambil dari yang sini tadi, dari rata-rata pair dari seluruh kompetitor ya di industri yang sejenis. Kemudian kita peroleh ya, karena pair ini singkatan dari price to earning dan kita udah masukin earningnya berapa, berarti intrinsic price-nya kita sesimpel tinggal angka ini earning per share-nya dikali dengan Peers average pair-nya, berarti intrinsic price-nya adalah 4.670. Sedangkan metode yang ketiga, ini sama, kita ambil EBITDA-nya, tapi EBITDA yang kita ambil bukan yang 2023 seperti yang di metode pertama. Kita ambil EBITDA dari 2033, sama juga diambil dari sheet valuation, tapi kita ambil dari kolom proyeksi 2033. Kemudian ini metode yang sering dipakai oleh teman-teman di JP Morgan. Kita hitung ulang ya, exit value EBITDA-nya. Dari EBITDA ini kita kali dengan
enterprise value per EBITDA ini average ya 16,55 dan kita peroleh exit value EBITDA-nya ini 866.861. Kemudian dari sini kita hitung juga present value dari free cash flow. Ini diambil dari bagian valuation ya di sini. Untuk present value free cash flow-nya diambil yang dari sini, kolomnya ini baris 376. Ini sudah dihitung sebelumnya. Kemudian tinggal dijumlah aja. Totalnya ini bisa teman-teman lihat di bawah sini 133.000 ya sekian. Kemudian sama di football ini. Kemudian untuk perhitungan present value dari exit value EBITDA yang ini, tinggal kita kalikan aja angka ini 866.000 ini dikalikan dengan discount factor yang ada di valuation di P369. Kita lihatin lagi P369 itu adalah di sini discount factornya. Karena terminal value-nya itu EV EBITDA yang di 2033, maka dikali dengan discount factor yang di sini 0,41. Maka diperolehlah present value-nya angka yang ini 866.000 ini. Kalau ditarik ke 2023 itu kita peroleh present value-nya jadi 359.000 sekian. Untuk enterprise value-nya ini adalah jumlah dari present value free cash flow dengan present value dari exit value EBITDA. Kemudian langkah selanjutnya sama, kita hitung equity value-nya dengan mengurangkan enterprise value dengan total debt 117 ditambah dengan cash and cash equivalent. Maka kita peroleh equity value-nya dengan rumus yang tadi yaitu 577.000 sekian. Kemudian untuk mencari intrinsic value dibagi dengan shares outstanding dan kita peroleh intrinsic value-nya yaitu 2.609. Dari 3 metode tadi kita cari lowest value dan highest value-nya sebagai dasar range intrinsic value dari multiples valuation. Lowest value kita bisa pakai rumus sama dengan mean dari 3 angka ini. Metode 1, metode 2, dan metode 3. Kita peroleh angka yang paling kecilnya yaitu 2.609. Sedangkan untuk yang highest value kita cari angka max dari 3 metode tadi. Kemudian kita peroleh highest value-nya adalah 4.670. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke metode yang berikutnya. Saya lanjut ya ke metode berikutnya. Ini kita belajar pakai metode